Shalom saudara-saudari, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaanmu sepanjang malam hari ini kami telah lalui. Dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru yang daripadamu, kami bangun di pagi hari ini dengan segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih pada saat ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, biarlah Engkau Tuhan yang berbicara bagi kami melalui perenungan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudara-saudari, iman yang sejati tidak akan goyah oleh kesukaran, namun justru akan semakin kokoh di tengah tantangan. Itulah yang membedakan antara iman yang sejati dengan iman yang semu. Orang yang hidup di dalam iman yang semu, ketika mengalami masa yang sukar akan berputus asa. Artinya iman yang bersangkutan akan menjadi kedodoran. Sebaliknya, orang yang hidup di dalam iman yang sejati, ketika menghadapi masa yang sulit, justru akan memperteguh penyerahan dirinya kepada Tuhan. Sebagai akibat, kesukaran malahan akan menjadi pintu yang membawa dirinya masuk semakin mendekat kepada Tuhan. Dengan kata lain, kesukaran akan membuahkan iman yang bersangkutan. Bahwasannya iman yang sejati akan bertambah teguh di dalam masa yang sukar itulah yang dikemukakan Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika 1 ini. Di situ yang menulis bahwa yang walaupun jemaat di Tesalonika menghadapi penganiayaan dan penderitaan, namun iman mereka semakin bertambah dan kasih mereka seorang akan yang lain bertambah kuat. Berarti tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi tidak mengakibatkan iman mereka menjadi surut. Sebaliknya, semakin bertambah teguh. Itulah iman yang sejati. Iman yang seperti itu membuat Paulus selalu mengucap syukur kepada Allah. Singkat kata, iman yang sejati tidak akan goyah karena kesulitan, namun bertambah kokoh di tengah kesukaran. Pertanyaan untuk direnungkan. Menurut Anda, apakah Anda hidup di dalam iman yang sejati atau justru semu? Apakah yang menjadi alasan Anda menjawab hal demikian? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau adalah pribadi yang senantiasa dapat diandalkan. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di setiap saat tak pernah Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu menolong kami tepat pada waktunya. Engkau mengatur segala perkara di dalam kedaulatan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk semakin bertumbuh di dalam iman dan semakin bertambah kokoh di dalam pengharapan kepada-Mu. Karena sesungguhnya Engkau menjamin firman-Mu dan tidak satupun rencana-Mu yang akan gagal. Mengawali hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu dan sertailah kami dengan kasih setia-Mu. Engkau tidak pernah tersesat dan tak akan pernah menyesatkan siapapun juga. Oleh sebab itu tuntunan-Mu dapat diandalkan. Kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun. Oleh sebab itu, dalam naungan-Mu kami merasa aman dan hati kami limpah dengan damai sejahtera. Berkatilah semua yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Penuhilah kami dengan damai sejahtera daripada-Mu, sukacita dan ucapan syukur yang selalu melimpah atas kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk para pendengar yang mengikuti renungan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang menolong dan menyertai mereka. Apapun yang mereka kerjakan, segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Sertailah mereka dengan Roh-Mu. Bimbinglah mereka. Ingatkanlah mereka akan apa yang harus mereka perbuat di dalam segala keputusan, di dalam segala tindakan, perbuatan mereka. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu
karena Engkau telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, bila saudara diberkati dengan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, silakan meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.